Bab 1143. Kekuatan kuart. Tidak jauh di depan warrior yang, muncullah seekor binatang berwajah harimau, seukuran gajah, dengan tubuh hitam pekat, dua tanduk naga emas pucat di dahinya, dan sepasang sayap hitam di belakangnya. Binatang ini, tentu saja adalah kuart yang disegel oleh pusaran pusat energi dan Putri Kaisar. Saat kuart keluar, ekspresi orang tua berjubah putih dan 10 pendekar kaisar di ujung langit pun berubah seketika dan menjadi sangat muram dan sangat serius. Meskipun mereka tidak tahu monster apa yang ada di depan mereka, naluriah memberitahu mereka bahwa itu berbahaya, sangat berbahaya. Tidak hanya orang tua berjubah putih dan yang lainnya, tetapi juga warrior yang ekspresinya menjadi sangat serius. Karena kuart ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raungan keras dari pihak lain tadi membuatnya hampir pingsan. Yang paling penting adalah begitu pihak lain keluar, dia langsung memutuskan kontrak dengannya. Melihat kuart yang matanya penuh darah dan amarah, warrior yang memegang gagang leluhur pedang dengan tangan kanannya, dan energi hitam dan kekuatan bintang di tubuhnya mulai bergerak perlahan. Alasan mengapa dia berani memanggil kuart bukan hanya karena kekuatannya sendiri meningkat, tetapi juga karena jalan surga dan para guardiannya tidak mungkin bisa menerima kuart. Kuart berasal dari tempat yang sama dengan pendekar hitam spesies penentang. Apalagi monster ini sangat membenci jalan surga dunia ini. Bahkan jika jalan surga dunia ini mengampuni dia pasti tidak akan melepaskan jalan surga dunia ini. Dia menebak dengan benar, ketika kuart keluar, mata jalan surga yang lain muncul, dan mata jalan surga ini lebih besar dari sebelumnya. Dan saat kuart keluar, hal pertama yang dilihatnya bukanlah dirinya, melainkan mata jalan surga di ujung langit. Ini membuat warrior yang merasa lega, yang terbaik adalah kuart bertarung dengan pihak lain, dan dia mengambil keuntungan kecil di sebelahnya. Namun, pada saat ini, kuart tiba-tiba menarik kembali pandangannya untuk melihat dirinya, kelopak mata warrior yang melompat dan tangan kanannya perlahan mengepalkan gagang pedang. Kuart berjalan perlahan menuju warrior yang, mata warrior yang sedikit menyipit. Pada saat ini, orang tua berjubah putih di ujung langit tiba-tiba berkata, "Binatang buas. Kamu adalah binatang buas yang datang bersama pendekar hitam spesies penentang ke dunia ini pada saat itu." Tidak disangka masih ada pendosa yang tersisa di dunia ini. Tidak apa-apa, kita akan menyelesaikannya bersama hari ini. Orang tua berjubah putih terdengar suaranya. Seorang pendekar kaisar yang mengenakan perisai emas gelap di sampingnya bergerak, berubah menjadi balok emas besar dan menyerang ke arah kuart. Kuart berhenti dan memalingkan muka dari warrior yang. Kuart menatap sinar keemasan cahaya yang mengenainya, dan tatapan cemberut melintas di matanya. Detik berikutnya, raungannya berubah menjadi cahaya hitam dan meledak. Bang! Di bawah tatapan ngeri warrior yang, orang tua berjubah putih dan yang lainnya, cahaya keemasan langsung meredup, ujung langit, terdengar suara keras dan suara teredam, cahaya keemasan dan cahaya hitam menghilang, kuart dan pendekar kaisar yang memakai perisai emas gelap muncul di hadapan semua orang. Saat melihat adegan di arena, kelopak mata warrior yang tidak bisa tidak melompat lagi, dan setetes keringat dingin muncul di dahinya. Kuart memang kuart, pendekar kaisar itu masih ada, tetapi satu kepala hilang, dan kepalanya ada di cakar kuart. Satu pukulan membunuh pendekar kaisar. Dan itu sangat mudah. Warrior yang merasa kepalanya tidak cukup pakai, kapan pendekar kaisar menjadi begitu lemah? Ekspresi orang tua berjubah putih dan yang lainnya juga lebih khusyuk dari sebelumnya. Kuart melemparkan kepala ke dalam mulutnya, mengambil beberapa gigitan,
dan meludahkannya lagi, berkata, "Semut di alam rendah, tidak enak." Sambil berkata, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat warrior yang di samping, dan berkata, "Dagingmu seharusnya enak." Pecundang tidak mau kalah gengsi. Warrior yang menatap Kuart dan berkata dengan datar, "Aku khawatir gigimu tidak cukup keras. Biarkan aku mencoba." Setelah Kuart selesai berbicara, dia akan menyerang. Warrior yang juga siap untuk menghunus pedangnya. Pada saat ini, guntur Dewa Ungu di mata jalan surga di ujung langit tiba-tiba menyerang Kuart. Kuart mengalihkan pandangannya dari warrior yang lagi dan menatap mata jalan surga, matanya penuh dengan penghinaan. Dia bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam dan langsung mengenai guntur Dewa Ungu. Bang! Ditabrak Kuart, guntur Dewa Ungu berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah tidak pernah muncul. Di bawah, mulut warrior yang berkedut sedikit. Orang ini agak keterlaluan kuatnya. Kuart tidak berhenti, dia bergerak dan menabrak mata jalan surga. Lancang. Di ujung langit, orang tua berjubah putih itu meraung, dan menamparkan Kuart dengan telapak tangan dari udara, dan jejak energi telapak tangan segera jatuh dari ujung langit dan membanting ke arah Kuart. Melihat adegan ini, mata warrior yang menunjukkan sedikit kengerian, karena dia menemukan bahwa telapak tangan ini setidaknya ditumpangkan puluhan ribu kali lipat. Telapak tangan energi menghantam Kuart, ujung langit bergetar hebat, dan ruang itu hampir pecah, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu segera kembali ke keadaan semula. Dan warrior yang menemukan bahwa ruang di sekitarnya menjadi lebih kuat, takutnya bahkan jika dia mengeluarkan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli pun akan sulit untuk dihancurkan. Jejak telapak tangan energi bertabrakan dengan Kuart, dan sosok Kuart tiba-tiba berhenti di udara, dan telapak tangan energi yang ditumpangkan setidaknya 1000 tumpukan itu langsung hancur sampai berubah menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, kelopak mata orang tua berjubah putih melonjak, ada sedikit kejutan di matanya, dia tidak berani memandang rendah sedikit pun, dan segera berkata, "Bunuh binatang ini dulu." Dalam pikiran orang tua berjubah putih, warrior yang tentu saja tidak sebanding dengan Kuart, dan Kuart adalah ancaman terbesar baginya. Selama Kuart diselesaikan, sedangkan untuk warrior yang, bukankah itu soal melambaikan tangan? Orang tua berjubah putih terdengar suaranya, dan 8 pendekar kaisar di belakangnya segera menyerang ke arah Kuart. Bang! 8 pendekar kaisar menyerang bersama-sama, dan Kuart jatuh langsung dari ujung langit, tetapi segera, dia tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian tubuhnya terus membesar, dan ketika dia bergegas ke ujung langit, tubuhnya sudah besar. Bang! Seorang pendekar kaisar terkena pukulan itu dan berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Warrior yang menemukan bahwa pendekar kaisar langsung berubah menjadi segumpal daging. Tenggorokan warrior yang berguling, bisakah ilmu menebas langit menarik pedang yang asli membunuh makhluk ini? Dia sangat percaya diri sebelumnya, tapi sekarang kekuatan Kuart yang diperbesar telah meningkat secara eksponensial, dan siapapun yang terkena pada dasarnya terbunuh secara langsung. Bahkan orang tua berjubah putih terkuat pun tidak berani melawan Kuart. Hal yang paling menakutkan tentang Kuart bukanlah kekuatan fisiknya, tetapi cakar dan giginya, yang begitu tajam sehingga dengan mudah menembus ruang yang dilewati. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 5,5 kaisar tewas di arena. Jantung warrior yang berdetak kencang, dia ingin melarikan diri, tetapi pertanyaannya adalah, di mana dia bisa melarikan diri? Selain itu, dia menemukan bahwa aura Kuart telah menguncinya. Selama dia berani melarikan diri, pihak lain pasti akan memukulnya.
Meskipun dia sangat cepat, di depan Kuart ini, dia benar-benar seorang anak. Pada saat ini, mata jalan surga di ujung langit tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah guntur dewa ungu yang panjangnya hampir 1000 kaki jatuh dari ujung langit dengan kecepatan yang sangat cepat, mengenai Kuart yang membesar dalam sekejap mata. Bang! Kuart jatuh dari ujung langit, tetapi setelah jatuh beberapa ratus kaki, dia berhenti. Warrior yang menemukan bahwa ada lebih dari selusin luka di tubuh Kuart. Ketika dia melihat adegan ini, warrior yang menghela nafas lega. Untungnya, orang ini bukannya tidak terkalahkan. Benar, 9 pendekar kaisar, ditambah mata jalan surga, jika Kuart ini masih bisa utuh, maka dunia sudah gila. Meskipun Kuart terluka, 6 guardian meninggal. 6 pendekar kaisar. Sungguh angka yang mengerikan. Kuart tidak menyerang, orang tua berjubah putih dan yang lainnya tidak menyerang, tapi mata jalan surga tidak berhenti. Sebaliknya, guntur dewa ungu lain turun. Kali ini guntur dewa ungu panjangnya hampir 2000 kaki. Begitu muncul, ruang dalam radius 100.000 mil mulai bergolak. Sebuah tatapan ganas melintas di mata Kuart, dia naik ke langit lagi, mengangkat cakar kanannya dan menamparkan guntur dewa ungu dengan keras. Bang! Kali ini, guntur dewa ungu tidak menghilang, tetapi bergetar hebat dan pecah. Detik berikutnya, kaki Kuart yang lain menghantam guntur dewa ungu. Bang! Guntur dewa ungu hancur berkeping-keping, tetapi Kuart jatuh ratusan kaki. Warrior yang menemukan ada sentuhan merah di sudut mulut Kuart. Terluka. Jika Kuart mau bekerja sama, dia tidak keberatan membantu, tetapi, bahkan sekarang, pihak lain masih menargetkannya. Bagaimana dia berani membantu? Setelah membunuh para guardian itu, orang ini pasti akan langsung menyerangnya. Maju. Pada saat ini, orang tua berjubah putih di samping tiba-tiba berbicara, lalu mereka berempat membungkuk lagi dan menyerang ke arah Kuart. Menyingkir. Kuart meraung marah dan mengangkat kaki kanannya untuk menamparkan ujung langit dengan tajam. Bang! Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan sebuah cakar raksasa mencabik-cabik ruang dan menghantam pendekar kaisar di ujung langit. Pendekar kaisar itu langsung terkoyak. Mundur. Pada saat ini, sebuah suara kuno datang dari ujung langit yang jauh. Mendengar suara ini, orang tua berjubah putih bertiga berekspresi sangat gembira. Sosoknya melintas, dan dia mundur. Guntur dewa ungu yang dipancarkan mata jalan surga ditelan kembali. Warrior yang mengetahui bahwa Kuart berekspresi serius. Segera, aura kuno yang mengandung perubahan zaman muncul di dunia ini. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan pinggang bongkok muncul di ujung langit. Pupil warrior yang tiba-tiba menyusut, pria tua ini memberinya perasaan yang tak terduga. Pada saat yang sama, pusaran pusat energi di dalam dirinya berputar gila-gilaan. Peringatan. Pusaran pusat energi merasa terancam. Di atas pendekar kaisar. Orang tua berjubah abu-abu melirik warrior yang lalu jatuh ke Kuart dan berkata, binatang ekstrateritorial. Kekuatanmu lumayan, kebetulan aku butuh seekor tunggangan, apakah kamu bersedia menyerahkan diri kepada aku? Kuart berubah menjadi cahaya hitam dan naik ke langit, menabrak orang tua berjubah abu-abu. Ini dia jawabannya. Jika itu masa puncakmu, aku mungkin akan sedikit takut. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki 1/5 dari kekuatan puncakmu, dan kamu berani lancang di depanku. Orang tua berjubah abu-abu terdengar suaranya, dia mengulurkan tangannya dan menitik. Jari ini sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbatas.
Ketika Kuart terkena jari ini, dia tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang menyakitkan, dan kemudian jatuh dari udara dan akhirnya menabrak tanah dengan keras. Namun segera, Kuart keluar dari tumpukan tanah lagi, tetapi pada saat ini, kulit seluruh tubuhnya pecah-pecah. Orang tua berjubah abu-abu hendak menyerang ketika tiba-tiba, dia melihat ke arah warrior yang dan berkata, "Lebih baik berurusan denganmu dulu, hukuman darah, membiarkannya hidup adalah momok." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening, matanya mendarat pada pita yang diberikan putri kaisar di kening warrior yang, dia merenung sebentar, dia menekuk jarinya, dan seberkas cahaya melesat keluar. Sebelum warrior yang sempat pulih, pita di dahinya pecah. Saat pita itu pecah, Kingsu, Laut Aegea, Pulau Penglai, sebuah istana, putri kaisar yang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya. Bersambung.